Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Roni Jeneven Tonang Marpaung dengan NIP 1995 0921 2025 051006. Saya mendaftar di instansi Institut Agama Kristen Negeri Tarutong. Berikut adalah tugas Fatsar saya sebagai CPNS Kementerian Agama tahun 2025, di mana saya berada di angkatan 3 kelompok 1. Saya akan menjelaskan bagaimana analisis isu manajemen ASN dan Smart ASN di unit kerja saya. Yang pertama, saya akan mengidentifikasi beberapa isu yang saya dapatkan selama saya bekerja sebagai CPNS Kementerian Agama di IAKN Tarutong. Saya bekerja di Prodi Statistika, di mana Prodi Statistika ini merupakan prodi yang masih baru, yang baru muncul di IAKN Tarutong pada tahun 2023. Jadi saya mendapatkan isu yang masih banyak diperbincangkan selama saya bekerja, yaitu tentang media sosial, di mana masih belum ada sosial media yang resmi sebagai promosi Prodi Statistika. Dosen-dosen yang bekerja di Prodi Statistika masih mempromosikan dalam bentuk manual seperti datang-datang ke sekolah dan lain sebagainya. Kemudian untuk isu kedua, saya mendapatkan tentang informasi digital dalam melayani mahasiswa, di mana informasi digital seperti tentang PKL, skripsi, dan pendaftaran sidang, dan panduan-panduan lainnya masih belum ada. Kemudian isu yang ketiga tentang RPS digital, di mana RPS di IAKN Tarutong sudah bekerja sama dengan Sevima dalam pembuatan RPS, tetapi keterbatasan pemahaman dosen masih minim dan masih kurang dalam memahami tentang pembuatan RPS di digital menggunakan aplikasi Sevima. Kemudian isu yang keempat adalah tentang metode pembelajaran, di mana metode pembelajaran kita di tahun 2025 ini sudah menggunakan kurikulum merdeka yang berbasis deep learning. Tetapi selama 1 tahun ini mengajar, saya menanyakan pada dosen-dosen di sana, masih banyak yang menggunakan dalam pembelajaran lebih ke teori dan tidak lebih banyak ke deep learning atau ke studi kasus dan lainnya. Baik, selanjutnya saya akan menganalisis isu tersebut menggunakan teknik APKL. Teknik APKL merupakan metode analisis yang mempertimbangkan aktual, problematik, kelayakan, dan layak. Jadi dari keempat isu tersebut, ada isu yang menjadi nilai yang paling tinggi, yaitu isu yang nomor 3, di mana isu nomor 3 ini tentang keterbatasan pemahaman dosen terhadap sistem RPS digital menggunakan aplikasi Sevima. Sehingga isu tersebut, isu nomor 3 ini akan menjadi isu utama yang akan diselesaikan. Sebenarnya dari keempat isu tersebut memiliki sifat yang berdampak luas dalam terhadap literasi digital dosen. Tetapi dari hasil penilaian, isu nomor 3 merupakan isu yang paling penting pada Prodi Statistika, di mana prodi ini merupakan prodi yang masih baru. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan apa yang terjadi atau dampak jika isu-isu tersebut tidak diselesaikan. Yang pertama tentang terhambatnya proses kuliah. Jadi kita tahu RPS itu merupakan rencana pembelajaran semester. Jadi ada rencana tentang apa aja dalam perkuliahan tersebut selama 1 semester. Tetapi jika RPS tersebut tidak tersusun dengan baik, akan membuat proses perkuliahan yang memiliki arah yang tidak jelas dan dapat mengganggu capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh prodi. Selanjutnya, rendahnya kesiapan akreditasi.
RPS merupakan suatu dokumen atau bukti digital yang bisa dibuat dalam menilai akreditasi prodi tersebut. Jika penilaian akreditasi yang akan dinilai oleh Ban PT atau Lamsama melihat kalau RPS tersebut masih belum siap atau masih belum tersusun dan baik, itu akan membuat akreditasi prodi tersebut sulit untuk naik dan mungkin saja bisa saja turun. Kemudian menurunnya kepercayaan mahasiswa baru. Kita tahu bahwa mahasiswa baru tersebut masih belum mengerti bagaimana alur akademik seperti alur pendaftaran PKL, panduan penyusunan skripsi, atau pendaftaran sidang. Jadi seharusnya kita harus membutuhkan bagaimana informasi tersebut dalam bentuk digital. Jika masih belum ada informasi tersebut, akan memicu keluhan dan ketidaknyamanan dalam pelayanan mahasiswa. Yang keempat adalah minimnya eksistensi prodi di publik. Jadi, jika media sosial yang dimiliki oleh prodi statistika masih belum ada atau masih belum bisa dibuat, akan membuat calon mahasiswa dan masyarakat tersebut tidak tahu bahwa prodi ini ada atau aktif, atau lulusan dari prodi ini akan menjadi apa, sehingga akan menghambat mahasiswa baru tersebut untuk mendaftar. Selanjutnya, gagalnya transformasi digital. Jika tidak ada pelatihan atau pengetahuan yang membuat SDM seperti dosen di statistika tersebut akan membuat semangat yang ditetapkan kurikulum kampus Merdeka menjadi bertentangan dan membuat dosen-dosen tersebut akan selalu literasi skillnya minim selalu. Selanjutnya, prodi juga tidak akan berkompetitif secara nasional, karena kalau kita bandingkan dengan prodi lain di perguruan tinggi yang serumpun, yang sudah siap digital, akan terlihat bahwa prodi ini sudah terlihat tertinggal dan tidak unggul. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan penyebab core issue menggunakan fishbone diagram, di mana core issue yang saya pilih adalah tentang penyusunan RPS di prodi statistika IAKN Tarutung. Jadi di fishbone diagram tersebut saya menggunakan sistem 4S, surrounding, system, skill, dan supplier. Dari surrounding tersebut saya akan menjelaskan tentang kenapa bisa terjadi atau penyebabnya, yaitu lingkungan kerja di prodi ini masih belum sepenuhnya terbiasa dengan penggunaan teknologi dalam proses akademik, seperti penyusunan RPS dalam sistem daring, menyimpan dokumen digital, dan berbagi informasi melalui platform digital. Selanjutnya kita lihat juga masih tidak ada forum berbagi praktik baik. Jadi dosen-dosen di prodi ini belum memiliki kebiasaan untuk berbagi pengalaman dalam membantu atau menyusun dokumen akademik secara tim, sehingga akan membuat atmosfer kerja tersebut masih belum terbentuk. Selanjutnya kita lanjut ke sistem. Sistemnya tidak ada template RPS yang standar. Jadi prodi di statistika ini masih belum memiliki pedoman atau format standar RPS yang seragam. Jadi kadang bentuknya berbeda-beda dan tidak struktur dan tidak konsisten dengan kurikulum prodi yang sudah dibuat. Baru kita lihat sistem Sevima tidak dimanfaat maksimal. Padahal aplikasi Sevima sudah menyediakan platform yang terbaik dalam menyusun RPS. Tetapi kurangnya pelatihan dan kebiasaan penggunaan aplikasi digital ini sehingga belum dimanfaatkan maksimal oleh dosen-dosen. Tidak ada SOP pengisian RPS. Jadi selama
saya menanyakan bagaimana sistem penyusunan RPS ini masih belum terlalu diawasi atau dievaluasi sejauh mana dosen sudah menyusun RPS-nya. Jadi yang menyebabkan keterlambatan dan potensi kelalaian tersebut menjadi hal yang biasa di prodi ini karena mungkin masih ada kerjaan atau kerjaan-kerjaan lain yang sedang diselesaikan oleh dosen prodi ini. Selanjutnya dalam skill atau kita bilang keterampilan ya. Jadi dosen ini belum terlatih dalam penggunaan Cevima. Jadi penggunaan aplikasi Cevima ini merupakan penggunaan aplikasi yang masih baru atau yang masih baru diluncurkan di IAKN Tarutung ini. Jadi masih banyak dosen yang sudah senior jarang menggunakan platform Cevima ini sehingga mereka menjadi kesulitan dan enggan untuk mencobanya. Selanjutnya, rendahnya literasi digital dasar. Jadi tingkat kemampuan digital antar dosen ini sangat bervariasi. Ada yang bisa mengerti teknologi dengan cepat, seperti mungkin media sosial atau bagaimana, tetapi mereka kesulitan kalau misalnya ada lagi aplikasi yang baru atau baru muncul. Jadi masih belum terbiasa menyesuaikannya. Baru kita lihat gap digital antar generasi dosen. Jadi dosen yang sudah lama kadang cenderung sudah menggunakan cara yang manual. Jadi mereka sudah tidak familiar atau tidak percaya diri dalam menggunakan teknologi baru ini. Selanjutnya ke supplier atau penyedia pendukung. Jadi belum adanya pelatihan dari pusat TIK. Jadi prodi ini masih belum memanfaatkan keberadaan tim IT yang ada di kampus sebagai pendamping mereka dalam meminta ajaran menggunakan aplikasi tersebut. Baru tidak ada modul RPS digital. Jadi dokumen-dokumen tentang panduan-panduan menggunakan Cevima ini dalam menyelesaikan RPS masih sudah tersedia, tetapi masih belum atau masih sulit bagi dosen itu untuk mencari caranya dalam menyelesaikannya, atau arahannya masih sedikit sulit. Selanjutnya tidak tersedia narasumber ahli. Jadi ya pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh kampus masih belum ada, atau mungkin hanya memberikan aja ini panduannya. Jadi pelatihan ini padahal harusnya penting karena untuk semua dosen harus bisa mencobanya. Baik, selanjutnya tentang apa saja gagasan kreatif yang akan saya buat. Yang pertama, penyusunan template RPS interaktif. Jadi saya akan membuat beberapa contoh atau template RPS yang sudah siap digunakan menggunakan format Cevima yang dengan instruksi-instruksi di dalam dokumen tersebut. Jadi nanti saya akan membuatnya dalam bentuk Google dokumen atau PDF agar bisa mereka salin ulang atau mereka ubah atau mengedit-ngeditnya. Selanjutnya membuat video tutorial step by step. Jadi saya akan membuat video singkat mungkin sekitar 10-15 menit dari awal login, mengakses, mengisi poin-poin penting yang ada di RPS, di aplikasi Cevima, memilih CPL-nya, CPMK-nya, bobot tugas, referensi, dan lain-lainnya. Selanjutnya, saya akan membuat parket RPS Prodi Statistika. Jadi, saya akan membuat minimal mungkin
7-10 RPS untuk mata kuliah inti atau mata kuliah umum sebagai produk awal, sehingga bisa disimpan dalam arsip digital prodi dan bisa digunakan oleh dosen pengampu lain, sehingga dosen pengampu lain tersebut bisa mungkin mengembangkannya atau mengedit yang mungkin yang lebih bagus lagi. Selanjutnya saya juga akan membuat tentang RPS Digital Info Hub. Jadi nanti saya akan membuat jadwal pengumpulan RPS seperti tanya jawab atau bagaimana yang nanti akan dihubungkan ke grup WA kami dosen-dosen statistik sebagai media komunikasi internal digitalisasi. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Berikut adalah penjelasan saya tentang isu yang sudah saya temukan selama saya mengabdi di Prodi Statistika di IAKN Tarutung. Terima kasih. Salam.